kaitan overthinking gitu. Dimana kita harus tahu kapasitas diri kita dan kita harus mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Itu yang pertama kita harus akui. Kapasitas diri kita sebagai seorang hamba Allah, yang kita semuanya kalau ketika ditanya apakah kita ini hamba Allah, semuanya akan mengaku hamba Allah. Disumpah pun juga kita berani bersumpah sebagai hamba Allah. Kita tahu semuanya, kita nggak bisa berbuat apapun kecuali dengan kehendak Allah, ya. Cuma kadang-kadang yang merisaukan kita, yang membuat kita itu kemudian kacau pikiran dan sebagainya, sehingga kita lupa kepada Zat yang Maha Agung, itu adalah setan. Nah, sehingga apa? Di sini yang harus kita ketahui pertama adalah kita harus tahu kapasitas kita sebagai seorang hamba, kapasitas Allah sebagai seorang Tuhan. Ya, yang kedua, kita harus tahu kita punya musuh. Selama musuh kita ini belum kita kendalikan, belum kita taklukkan, maka selama itu pula kita tidak akan sampai kepada maksud dan tujuan kita hidup di dunia ini. Nah, karena mohon maaf, kalau kita ditanya, masing-masing ditanya dan bawa pertanyaan ini ke rumah masing-masing dan ke kalbu masing-masing, untuk apa kalian hidup? Nah, coba, untuk apa kalian hidup? Jangan cuma ngomong, tapi buktinya apa? Gitu. Kalau ditanya, untuk apa? Untuk ibadah, saat mana buktinya? Orang setiap harinya nggak ibadah, orang setiap harinya tiktokan, instagraman dan sebagainya, mana ibadahnya? Nah, jadi jangan asal jawab, tapi sesuaikan dengan kenyataan hidup, fakta kehidupan. Jadi untuk apa kita hidup? Nah, itu harus dijawab. Untuk cari makan, untuk nyambung hidup, untuk apa dan sebagainya, dan apa yang telah kita lakukan selama ini. Nah, itu bisa menyadarkan kita bahwasanya ternyata sesuatu yang ketiga ini adalah yang paling menentukan. Apa itu yang ketiga? Ternyata kita ini sendirian. Orang tua kita, pasangan kita, anak kita cuma medianya Allah untuk menguji kita. Tapi sasaran kita sendirian. Sehingga kenapa Allah Ta'ala kemudian berfirman dalam Al-Quran, alaikum anfusakum, yang harus kalian lakukan adalah diri kalian, fokus pada diri kalian. Nabi Muhammad dalam hadisnya beliau bersabda, falyatazawwadil abdu min nafsihi li nafsihi, hendaknya setiap orang mencari bekal untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang sangat besar sekarang ini. Seakan-akan kita ini tidak akan hidup tanpa pasangan, seakan-akan kita tidak hidup tanpa orang tua, seakan tidak akan hidup tanpa anak, seakan-akan tidak akan hidup tanpa harta benda dan sebagainya. Nah, ini masalah. Ini masalah yang ketiga ini. Nah, oleh karena pahami betul bahwasanya kita ini diciptakan untuk menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa khalifah? Kalian semuanya ini khalifah. Loh, terus siapa bawahannya? Bawahannya itu anggota badan kita ini. Jangan biarkan mereka itu selalu melakukan sesuatu yang membanggakan perintah Allah. Jangan. Nanti kamu sendiri yang susah. Karena kamu yang akan bertanggung jawab nanti kepada Allah. Nggak ada nanti kamu bertanggung jawab dan yang bertanggung jawab juga suami kamu, orang tua kamu. Nggak ada. Sendiri-sendiri kita. Makanya rugi. Mohon maaf. Kalian itu sudah salah meletakkan dan melakukan cinta bukan pada tempatnya. Sehingga sekarang ini jadi overthinking seperti sekarang ini. Kenapa? Harusnya cinta itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Itu yang tidak menyakiti. Itu yang betul-betul idealis. Itu betul-betul yang tepat. Kenapa? Karena Allah tidak pernah membebani. Karena Rasulullah tidak pernah menjadi beban. Tapi kalau suami itu adalah manusia laki-laki yang paling membebani kita. Apalagi istri, saya bilang adalah perempuan yang paling membebani kita. Jadi salah. Karena kita itu meletakkan cintanya ke dalam suami, akhirnya keluar. Sama siapa keluarnya? Berapa jam berapa ini pulangnya? Sama siapa kira-kira di sana? Ngapain ngurusnya semacam itu? Nah, ini kenapa? Karena overthinking ini karena berangkatnya itu dia itu ngurusnya orang lain. Lupa dia. Kita itu loh yang ditanya. Waktu itu berharga. Waktu itu berjalan terus. Itu mau pakai waktu itu hanya untuk suami? Siapa dia? Dia itu diciptakan untuk kita, mendapatkan ridhonya Allah. Kok malah kita itu mau habiskan waktu kita yang paling mulia itu untuk dihabiskan ke orang lain? Ngapain? Apakah kita itu memikirkan suami dapat ridhonya Allah, memikirkan suami dapat cintanya Allah? Mana ada semacam itu? Nggak ada. Jadi rugi. Ada suami, laksanakan kewajibannya. Nggak ada suami, istirahatlah. Allah kasih rahat. Ini enggak. Suami di rumah diribetin, suami di luar rumah dipikirin. Akhirnya terbeban sendiri. Ini artinya overthinking seperti itu. Jadi pahami,
saudara-saudariku, para muslimat semuanya, bahwasanya Allah menjodohkan kalian itu bukan secara kebetulan, tapi sudah direncanakan. Jauh sebelum kita lahir sudah direncanakan. Konsep yang Allah gunakan adalah yang paling bisa menguji kita siapa dia, itulah pasangan kita. Ya jangan kaget kalau kita punya suami yang kayak begitu. Jangan kaget pula, hai suami kau punya istri yang seperti itu. Karena memang sudah Allah rencanakan. Jadi mau tidak mau, jadi persoalannya cuma dua. Kita ingat sama Allah terus, Allah nggak perlu ingatkan kita. Tapi kalau kita sudah lupa kepada Allah, Allah akan ingatkan kita dengan peringatan-peringatannya. Masalahnya kalau Allah mengingatkan kita dengan peringatannya, datangnya itu dengan ujian. Coba lihat tadi, ketika masyarakat kita diuji, gempa, banjir, sebagainya. Ketika sudah ada gempa, astagfirullah, ya Allah, kenapa pada waktu senang-senang nggak bilang itu? Kok waktu senang-senang dangdutan, kok waktu senang-senang itu kemudian orkesan dan sebagainya, kapan dia ingat Allah? Nah itulah akibatnya. Kenapa? Ngurusi orang lain. Nah, jadi pahami benar-benar, kita tercipta bukan untuk orang lain, kita tercipta untuk saya sendiri. Pastikan itu. Itu catat dengan catatan emas. Saya hidup dari kita sendiri. Ambil satu contoh, jawab satu persoalan saya, ketika Anda meninggal dunia, siapa di antara kerabat Anda yang bisa menemani? Apalagi mau menemani. Bisa menemani saja nggak ada, apalagi mau menemani. Mohon maaf. Jadi banyak kata-kata yang bohong yang berseliweran gara-gara sinetron. Aku cinta kepadamu sehidup dan semati. Mana ada sehidup semati? Kalau sudah mati ya mati sendiri. Itu yang ada. Itu kata-kata yang bohong. Jadi munculkan oleh siapa? Oleh setan. Sampai kita itu lupa cinta kepada manusia, cinta kepada Allah, lupa cinta kepada Nabi Muhammad, lupa. Padahal Nabi SAW telah bersabda dalam hadis sahihnya, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in wa min nafsihi allati baina jambayhi. Demi Allah aku bersumpah, tidak beriman salah satu daripada kalian sampai aku nih lebih dicintainya melebihi daripada ayahnya, ibunya, anak-anaknya, melebihi daripada semua manusia, bahkan melebihi daripada dirinya sendiri, baru dia akan beriman. Tahu kan iman? Apa iman? Iman itu adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi ataupun Syekhul Jalani, innal mu'mina la yakhaf. Orang mukmin itu enggak pernah takut. Nah, ini enggak ada overthinking. Kita mau sampai ke situ, cintai dulu Allah. Cintai dulu Rasulullah. Jangan cintai manusia. Nah, ini permasalahan yang banyak hal yang jadi sebab-sebab kita kemudian jadi overthinking. Nah, oleh karena yang keempat kita pahami banyak terjadinya overthinking ini karena kita lupa kepada sebuah hadis yang kemudian oleh sahabat Nabi dijadikan sebagai bonus bagi umat ini. Ketika mereka itu mendengar hadis ini, maka mereka berkata bahwa ini adalah kabar gembira bagi umat ini, bagi umatnya Nabi SAW. Apa itu? Allah Ta'ala firman dalam hadis qudsinya. Firmannya itu punya begini. Kalau Nabi Muhammad bersabda, pasti benar atau tidak? Mungkin salah? Yang mungkin salah? Apalagi Allah yang menyatakan, mungkin salah, pasti benar, pasti terlaksana. Dengarkan kata Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi falyadun bi masya. Camkan baik-baik, ini loh kesalahan kita. Kita lupa kepada hadis ini. Ini hadis qudsi, diriwayatkan langsung oleh Nabi Muhammad yang bersabda siapa? Allah. Apa katanya Allah Ta'ala? Aku berada di dalam persangkaan setiap hamba-hambaku. Terserah dia mau menyangka aku bagaimana. Dengan overthinking kita menyangka bahwasanya Allah akan begini, dituruti sama Allah Ta'ala. Siapa yang salah? Allah yang salah atau kita yang salah? Kita yang salah. Jadi husnudzon, oleh karenanya kemudian Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus beliau mengatakan huslatani laysa fawqahuma syai' wa huslatani laysa dunahuma syai'. Dua hal tidak ada yang lebih baik daripada dua hal, dan dua hal tidak ada yang lebih jelek daripada dua hal. Dua hal yang tidak ada lebih baik daripada dua hal adalah berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada manusia. Nikmat hidup, nggak sakit kita. Udah berprasangka baik kepada Allah. Semua manusia itu apa katanya kita? Sebagaimana kata Imam Ali, ini taqadil mar'u kullam ra'in talqahu al-khidra wa kullu lailatin tamurruha lailatul badri.
Kalau setiap orang itu menyangka, setiap orang ditemunya, oh ini Nabi Khidir. Dan kalau seumpama setiap malam dia jalaninya, dia menyangka ini adalah Lailatul Qadar, Allah akan sampaikan. Tinggal kita bagaimana kita mengatur. Nah jadi overthinking itu bagus sekali ya. Jadi artinya ini adalah musuh kita bersama. Tapi musuh kita bersama yang harus kita kalahkan bukan secara bersama-sama, secara individu. Nggak bisa bersama-sama. Jadi kita harus kalahkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Banyak orang yang salah paham. Oh banyak ibadah, salah. Cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan banyak pengetahuan. Itu loh maksudnya Nabi SAW bersabda, al-imanu huwal yakinu kulluh, al-yakinu huwal imanu kulluh. Yang namanya keimanan itu adalah keyakinan. Keyakinan itu ya keimanan. Itu kata Nabi SAW. Sehingga ketika kita itu meningkatkan pengetahuan kita, maka kita akan mendapatkan banyak arahan Nabi, banyak pengetahuan yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan kehidupan yang penuh dengan misteri ini. Sehingga Pak, tenang kita. Sama seperti ini. Misalnya Pak, saya pastikan insya Allah yang diisukan oleh BMKG dan sebagainya, trust, mega trust itu tidak terjadi. Yang bicara orang wali insya Allah. Percaya nggak? Percaya. Tenang kita, agak tenang. Kenapa? Sudah dilihat kan? Yang kedepannya nggak bakal terjadinya, paling cuma banjir dikit, ini dan sebagainya. Tapi sampai seperti yang dikatakan itu nggak terjadi. Kenapa? Itu terjadinya pas hari kiamat nanti. Kalau hari kiamat terjadi itu, tapi belum hari kiamat belum terjadi gitu. Tenang kita. Kenapa? Dengan pengetahuan. Ini loh buktinya. Dalam hadis Nabi begini, kata para wali begini dan sebagainya. Tenang kita. Nah, itu yang diperlukan sama kita. Tapi ketika orang nggak paham, makanya kenapa orang itu was-was. Was-was itu sebabnya itu dua hal, kata para ulama. Satu, akalnya kurang. Dua, bodoh dalam agama. Pilih, mau pilih yang mana? Akalnya kurang atau bodoh dalam agama? Mau pilih yang mana? Nggak dua-duanya, karena dua-duanya jelek. Nah itulah sebab was-was. Jadi ada was-was, datang setan, pikiran begitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh setan itu nggak bisa dia itu memegang badan kita. Yuk lakukan zina ini, nggak bisa. Dia cuma membisiki kita, membuat kacau pikiran kita. Itu yang dipikirkan, itu yang melakukan overthinking itu. Nah, oleh karenanya jadi orang yang beriman itu adalah orang yang penuh dengan keyakinan. Nah coba lihat, apakah orang yang soleh, bahkan para nabi pun mereka itu tidak diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji, ujiannya berat sekali, kita nggak mampu menjalankan ujian seperti ujian mereka, gak akan mampu. Saya kemarin membaca kisah manakib yang ketika saya baca saya meneteskan air mata. Dan saya tidak menyangkanya. Sekarang ini kan bulan Rajab, di mana-mana selalu dibaca kitab hadis Bukhari, hataman Bukhari di mana-mana kan. Siapa yang mengarang hadis Bukhari itu? Yang menyusun siapa? Imam Bukhari. Kenal semua Imam Bukhari? Kenal kan Imam Bukhari? Pernah dengar kan Imam Bukhari? Imam Bukhari itu meninggal umurnya 62 tahun. Ketika meninggal dunia, sedihnya kehidupannya dia itu. Dia pergi ke sana kemari untuk mencari sebuah hadis saja, untuk membersihkan hadis daripada perawi yang tidak pas. Sampai akhirnya dia berhasil untuk membuat sebuah fenomena dalam keilmuan, yaitu keluarlah hadis Sahih Bukhari itu. Beliau itu ternyata di akhir umurnya beliau diusir oleh Raja Bukhara. Gara-gara Raja Bukhara itu berkata begini, mengirim utusan dengan suratnya, suruh pergi ke istana mengajari anak-anaknya dan anak cucunya raja. Imam Bukhari selaku orang yang punya ilmu, yang mendapatkan kemuliaan menjaga ilmunya Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka beliau katakan, kalau anak-anak kamu dan cucu kamu mau belajar, ahlan wa sahlan, tapi jangan kami yang datang, antum yang datang sini. Lalu beliau katakan, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kalau seumpama ada seseorang yang datang, seorang alim datang kepada pejabat, katakan itu adalah pencuri agama. Harusnya seperti itu diajarkan oleh Nabi SAW gitu. Nah, sehingga apa? Memegang komitmennya itu, akhirnya raja marah, akhirnya diusir dari Bukhara. Bahkan diusirnya tanpa dikasih waktu, sampai sehari pun nggak boleh. Sekarang juga angkat kaki dari raja. Seorang Imam Bukhari, tapi lihat diuji sama Allah Ta'ala seperti ini. Hanya dia keluar ke Samarkand. Ketika sampai ke Samarkand, maka ketika mendengar masyarakat di sana bahwasanya Imam Bukhari diusir oleh raja, maka mereka berduyun-duyun menerima yang menyambutnya. Sehingga sehari, 2 hari, 3 hari di sana,
Penguasa Samarkand mengusirnya lagi, diusir lagi ke kota yang lainnya. Kota yang lainnya juga diusirnya lagi, sampai kemudian dia di pinggir jalan, dia pergi ke tempat kerabatnya. Baru dia masuk ke rumahnya, datang lagi para prajurit, para polisi itu untuk mengusirnya lagi dari rumah itu. Nggak boleh menginap, menginjak, nggak boleh. Hanya kata, saya istirahat dulu, besok biar pagi saya berangkat. Nggak boleh, harus keluar sekarang juga. Sampai segitunya. Sampai ketika dia itu berjalan keluar dari rumah itu, sampai keluar daripada desa, dia berdua saja dengan muridnya. Hanya dia merasa kelelahan, dia minggir sebentar dan dia tidur, dan ternyata ketika dibangunnya sudah tidak ada lagi. Ini yang Bukhari, ini yang Bukhari, ini wali Allah, ini wali Allah. Jadi diujinya sampai segitu rupa. Padahal apa yang dilakukannya untuk agama ini sangat luar biasa. Begitulah Allah Taala. Sehingga patah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza habballahu abdan ibtala." Kalau sudah Allah mencintai seseorang, Allah akan mengujinya. Nah, jadi ujian itu, pahami, ujian itu adalah surat cintanya Allah untuk kita. Jadi jangan pernah takut, tapi jangan bertengking. Jadi pahami benar-benar bahwasanya Allah adalah zat yang paling mencintai kita. Nabi Muhammad begitu cintai kepada kita kan, sampai Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, "Wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu ala ma fi qalbi." Demi Allah aku bersumpah, kalau semua kaki kalian terkena duri sakit, bukan, demi Allah aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Sampai sebegitunya Nabi SAW cintanya kepada kita. Tapi ternyata cinta yang dirasakan oleh Nabi Muhammad untuk kita sebagai umatnya itu baru satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Masih ada 99 rahmat. Akankah kemudian Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada kita tanpa bertanggung jawab? Pastikan Allah bertanggung jawab. Jalani saja, bukan saja diperberat. Jalani. Kita punya suami kayak begini, jalani. Sampai Allah Ta'ala memberikan sesuatu, hanya mungkin lepas atau di mana, atau dia itu menjadi berubah baik dan sebagainya. Kita punya harta yang begini, terimalah, jalani. Yang penting kita makan, yang penting kita berteduh dan sebagainya, jalani terus. Biarkan kita menerima dan sebagainya, sampai suatu waktu nanti ada kelonggaran dan sebagainya. Nah itulah. Hidup itu seperti itu, karena nasibnya orang itu beda-beda. Nggak bisa disamakan orang tua dengan anak, beda. Saudara yang satu dengan lainnya, beda. Antara suami dan istri juga beda. Semuanya itu beda, tapi yang betul-betul menentukan itu adalah kita bersama Allah. Yang bisa merasakan rasa cintanya Allah kepada kita, rasa cintanya Nabi Muhammad kepada kita, itulah yang bahagia. Sehingga wali itu tidak disifatkan punya karomah, tidak, tapi wali itu nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa takut. Itu adalah seorang wali Allah.